Pertemanan seperti apa yang Alkitab inginkan untuk kita miliki? Temukan jawabannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam. Dan Inverse Bible Study ini merupakan sebuah panduan di mana teman-teman bisa menggunakan itu untuk belajar Alkitab lebih dalam secara pribadi. Dan di Bible Study Guide kita yang pertama, ini bertemakan bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Kayaknya ini penting banget nih buat teman-teman anak muda yang lagi mendengarkan ini. Dan kita sudah berada di pelajaran yang ketujuh, di mana judulnya adalah lebih dekat dari seorang saudara. Buat teman-teman yang lagi nonton, buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini, teman-teman bisa download Bible Study Guide-nya di Instagram kami @inverse_id, atau teman-teman bisa juga lihat linknya di deskripsi video ini supaya teman-teman bisa punya akses dalam bentuk PDF untuk Bible Study Guide-nya. Dan diskusi kita kali ini seperti biasa ini adalah suplemen atau tambahan dari pendalaman Alkitab Inverse Bible Study ini. Jadi akan sangat berbeda teman-teman pengalamannya kalau teman-teman meluangkan waktu untuk mempelajarinya secara pribadi. Mendengarkan diskusi ini menjadi tambahan. Mungkin teman-teman akan mendapatkan perspektif yang baru juga. Dan untuk diskusi kita hari ini, kita sudah ada Bang Jordan, Bang Wilson, Kak Ina, dan juga Kak Olga. Halo semua. Shalom, halo. Nih, gimana kabarnya semua nih? Dari kota mana aja nih? Saya dari Posisi. Jakarta. Baik. Saya Bang Wilson dari dari kota Jakarta mana juga. nih? Jakarta. Jakarta. Kak Olga? Dari sih Pekanbaru ya, tapi lagi Rekamannya dari mana nih? rekaman dari Dalian. Dalian di Cina ya? Iya. Dan Kak Ina, dari mana nih? Sorry, kayaknya suaranya masih di unmute ya, Kak Ina. Oh, sorry. Dari Ciwidey, Jawa Barat. Oke, kita jadi dari lingkungan yang atau tempat yang berbeda-beda. Saya sendiri dari Bandung, dan untuk mulai pelajaran kita kali ini, boleh minta Bang Wilson untuk pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk membahas seri lanjutan daripada Inverse Bible Study kami di dalam pelajaran yang ketujuh, lebih dekat dari seorang saudara. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menghampiri setiap masing-masing dari kami, sehingga apa yang kami perbincangkan boleh berguna, boleh menambah iman percaya kami, dan juga bagi yang mendengarkan boleh juga mendapatkan sesuatu yang berasal dari surga saja Tuhan. Dalam dalam pengharapan kami, ampuni kami akan segala dosa kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, untuk pelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel 18, ayatnya yang pertama sampai kelima. Kita akan baca secara bergiliran. Saya sendiri akan baca ayat 1, Bang Jordan 2, Bang Wilson 3, Kak Olga ayat 4 dan 5. Ya. Kita di 1 Samuel 18 ayat 1, saya bacakan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Oke, amin. Terima kasih. Nah, ini dari
apa yang kita baca mengenai pertemanan, ini apa sih yang unik dari Daud dan Yonatan? Ada nggak sih yang unik, yang kata-kata yang menarik gitu dari ayat-ayat yang kita baca? Eh, Kalau diingat di sebelumnya kan si Daud kan udah jadi pemain kecapi buat Saul kan. Hmm, Pasti dia ketemu Yonatan dong. Tapi ya. dia belum jadi temenan. Begitu dia ngalahin Goliat baru jadi sahabatan gitu loh. Jadi kadang tuh Oke. persahabatan tuh emang butuh momen. Momen yang tepat gitu ya. Iya. Oke, menarik itu ngelihat konteks cerita sebelumnya ya. Ada lagi nggak sih yang menarik dari Daud dan Yonatan ini? Apa ya? Yang menariknya sebenarnya ayat satunya saja sudah menarik. Dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Setahu kita kalau perpaduan jiwa itu bukannya antara sepasang kekasih atau So, apa. Jadi sebenarnya Kayaknya menarik terlalu menarik romantis juga. gitu ya. Agak romantis ini Daud dengan Yonatan. Ini mungkin ada sesuatu yang apa ya, perlu kita telaah lebih lanjut tentunya pastinya ya. Hmm. Oke. Dari yang lain ada lagi nggak yang menarik nih buat teman-teman semua? Di ayat 3 menarik juga ya. Maksudnya dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ini kata-katanya familiar banget kalau kita ingat kepada kata-kata Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu. Nih apa sebenarnya yang terjadi di sini gitu. Bener. Wow. Nih kalau ngelihat ya dari deskripsi tadi yang disebutkan, kayak Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri gitu. Kalau kayak Kak Ina gitu, pernah nggak sih punya teman yang sampai sedekat kayak gitu gitu? Susah juga ya, bahkan ke pasangan sendiri kadang masih lebih mengasihi diri sendiri. Jadi ya sesuatu yang menarik sih dari Daud dan Jonathan ini. Iya, kayaknya ini pertemanannya tuh yang tidak mementingkan diri gitu. Sedangkan kan kayaknya kecenderungan manusia itu untuk mementingkan diri. Jadi ini pertemanan yang cukup unik sih. Dan Betul. nggak tahu ya, kalau dari pertemanan gitu, kira-kira kita perlu nggak sih punya teman yang bisa sampai kayak gini? Kalau menurut gue sih ya, mungkin karena tadi melanjutkan apa yang tadi Olga bilang soal dia baru istilahnya memandang Daud, si Yonatan ini baru memandang Daud sebagai teman yang perlu dia benar-benar kasih itu setelah dia mengalahkan Goliat gitu kan, setelah dia menang perang kan. Nah, sedangkan kita tahu Yonatan sendiri kan juga bukannya orang yang tanpa pencapaian lah istilahnya kan. Dia kan juga kalau kita baca di cerita-cerita sebelumnya, dia kan juga seorang yang hebat, dia juga seorang anak raja, putra mahkota bahkan. Jadi mungkin salah satu ini nggak tahu ya apakah ini poin ini perlu diperjelas ataupun sebenarnya perlu kita kurangi sedikit, bahwa kadang-kadang pertemanan itu adalah antara dua orang yang saling merasa sebagai seorang yang sepadan gitulah. Jadi nggak ada yang merasa lebih tinggi, nggak ada yang merasa lebih rendah. Nah, makanya mereka bisa sangat dekat. Nah, kadang-kadang kan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itulah susahnya kita berteman sama orang. Karena antara kitanya yang rendah diri, dia itu kan jabatannya lebih tinggi dari saya. Atau kitanya yang lebih, gua kan gaji gue lebih gede kah? Atau apakah pendidikan gue lebih tinggi kah? Itu yang membuat susah. Jadi mungkin ada poin yang bisa kita dapat juga, walaupun tentu jangan dibawa kemana-mana, bahwa pertemanan yang dekat itu tentunya pasti oleh orang yang punya kesamaan lah. Nah, yang sepadan kan. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan pernikahan adalah antara dua orang yang sepadan. Semakin sepadan, semakin baik, semakin sedikit konflik, semakin banyak persamaan, semakin banyak hal-hal yang bisa mengikat satu dengan yang lain. Mungkin itu salah satu poin penting yang perlu kita pelajari dalam hal berteman. Benar. Ini cukup menarik ya. Ada satu pepatah mungkin yang aku ingat, kalau burung yang sama terbang bersamaan gitu kan. Orang-orang yang punya ketertarikan untuk hal yang sama, hal yang serupa, banyak kesamaan itu akan terbang bersamaan. Nah, sebenarnya tapi kalau ngomongin kenapa sih, kan ini tema besar kita ini mencari kehendak Tuhan gitu. Kenapa sih kita harus mencari teman itu, kayak ini nyambung juga dengan mencari kehendak Tuhan gitu. Ini dari Bang Jordan, ada nggak kira-kira nih pandangan? Iya, sebenarnya kita tahu ya bahwa sebelum kita menikah gitu ya,
mungkin di saat umur-umur dewasa, umur-umur SMA, ke atas lah gitu ya, karakter seseorang itu sangat bisa ditentukan bukan dari keluarga lagi. Kebanyakan terjadi seperti itu. Tapi dari circle pertemanannya, gitu kan. Mungkin apa yang dikatakan orang tua, mau bagaimanapun juga, seorang anak tuh bisa, nggak usah didengerin. Tapi begitu temennya kasih advice, mau itu buruk, mau itu baik, wah itu bisa ditelan 100% dan menurut dia itu baik, gitu. Jadi, makanya sebenarnya dari sejak dini kali ya, harusnya pendidikan untuk mencari teman itu harus sangat diterapkan oleh orang tua gitu, supaya orang-orang anak-anak itu bisa mencari teman sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, bukan dengan sesuai dengan keinginan hatinya atau seleranya aja gitu. Benar-benar. Dan tapi kan ada juga yang mungkin yang pernah bilang gitu kan, kayak kita kan harus berteman sama semua orang gitu kan. Nah, ini gimana nih? Ada pandangan dari Kak Olga atau Kak Ina nih? Iya. Iya, exactly pas denger Jordan gitu, somehow iya, tapi somehow enggak. Karena seringkali teman-teman yang orang tua kita suruh jangan temenan sama dia adalah orang-orang yang butuh bantuan kita gitu loh. Adalah orang-orang yang bisa kita influence. Jadinya ya balik lagi kayak Yesus temenan sama semua orang, tapi dia nggak ke-influence sama orang-orang lainnya gitu. Dan pertemanan ini ya ini dua arah ya, maksudnya satu saling membantu, sama juga kadang-kadang emang kita tuh ada teman sama dia adalah untuk bantu dia gitu. Jadi ya pertemanan selain harus simbiosis mutualisme, emang harus memberi aja gitu. Jadi emang menerima semua orang, bahwa semua orang itu memiliki sifatnya masing-masing, tapi kita tetap temenan gitu loh. Oke. Mungkin kalau bisa ditambahin atau disimpulin dikit dari kata-kata Kak Olga, dari yang aku pernah dengar juga ya, kalau misalnya kita kasih pengaruh ke dia yang lebih baik, itu nggak apa-apa gitu untuk kita berteman. Tapi kalau misalnya mereka yang malah mempengaruhi kita, mungkin itu yang di Alkitab atau yang orang tua kita bilang, jangan dekat-dekat atau lebih baik kita jarak. Jadi standarnya itu siapa yang mempengaruhi siapa gitu. Yang baik yang mempengaruhi yang buruk, atau yang buruk yang mempengaruhi yang baik. Kalau kita ngerasa influence mereka lebih besar dari kita, lebih baik kita yang mundur gitu. Kalau sorry nih, gue mau masuk di sini. Karena yang Olga tadi bilang itu betul. Pertemanan itu dua arah. Sama yang tadi Indah juga bilang bahwa kan ada pengaruh kan, saling mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat soal pertemanan ini, memang kita tidak bisa mengharapkan punya teman yang sangat karib itu sama seperti Daud Yonatan ke semua orang, ya kan? Tadi karena kan pasti ada perbedaan apalah, latar belakang lah, pendidikan lah, background lah, keluarga, suku, ras, agama dan lainnya, itu pasti tidak bisa. Cuma di dalam konteks mencari kehendak Tuhan dalam hidup, kita mau peduli amat dia lebih tinggi dari kita pendidikannya, lebih kaya atau lebih rendah pendidikannya, satu hal yang bisa menyatukan adalah bagaimana kita membawa satu sama lain lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kayak itu lebih bisa membuat orang itu jadi setara. Dalam arti ya, maksudnya ketika kita di dalam Tuhan, kita bertemanannya dalam konteks itu, jadi tidak memandang lagi dia ini, kalau dia kan kuliahnya di luar negeri, gua kan cuma lulusan SMA dalam negeri pula. Udah nggak melihat itu lagi, tapi bagaimana dia bisa membawa gua lebih dekat kepada Tuhan. Dan bagaimana gua bisa membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Itu satu. Kedua adalah bahwa dua arahnya memandang juga gua berteman ke semua orang, tapi kan orang itu belum tentu mau gitu ke gua. Nah, pertemanan itu bisa menjadi dekat kalau dua-duanya sama-sama saling mau menjadi teman. Nah, kalau orang Kristen biasanya mau menjadi teman, ketemu dengan orang Kristen lain juga mau menjadi teman. Makanya kenapa hubungan pertemanan kalau di dalam gereja, di dalam kegiatan kerohanian itu kadang-kadang menjadi sangat kuat karena sama-sama mau mendekat gitu. Mungkin itu garis bawahi apa yang Olga dan Ina bilang. Oke. Nah, itu tadi gimana? Kalau Olga, silakan.
Ina sih, emang suara kita mirip. Oh, Nah, iya. apa nak? Kayaknya silakan Kak. Iya, aduh lupa lagi mau ngomong apa. Ini sih yang kayak Kak Wilson bilang tadi, mmm, kalau misalnya kita misalnya nih ya, kita spiritual atau kita rohani gitu, terus di antara teman-teman yang mungkin lebih suka sama hal-hal duniawi, kadang walaupun kita mau berteman sama mereka dan kita nggak pilih-pilih, merekanya juga udah ngerasa terhakimi nggak sih? Kayak Hmm. dengan Kayak sendirinya nggak udah ada kayak nggak nggak mau, kecocokan gitu. iya nggak suka atau gimana, ya kan? Jadi emang bener sih, kesamaan itu yang melekatkan kita ya. Oke, Hmm. oke. Oke, sebelum Ngomong-ngomong, kita melanjutkan diskusinya, kita akan break untuk periode waktu berikut ini. Oke, kita kembali lagi ke diskusi kita mengenai mencari kehendak Tuhan, mengenai pertemanan, dan kita mau lanjutkan diskusi kita. Mungkin pertanyaan yang tadi Kak Olga kayaknya mau ngomong sesuatu nih, atau punya pertanyaan. Silakan Kak Olga. iya, ngelanjutin tadi yang kata Wilson mengenai pengaruh. Kalau kita lihat juga kan di si Yonatan ini, dia ngasih senjatanya ke Daud, Hmm. yang bikin Daud jadi jago perang. Karena Daud nggak punya senjata cuma ali-ali doang gitu. Ali-ali aja bisa ngalahin raksasa, apalagi kalau dikasih begitu banyak peralatan perang kan. Jadi maksud Hmm. di sini juga Yonatan dia nggak ngelihat Daud bisa kasih apa ke dia. Tapi dia support Daud supaya dia bisa temannya ini bisa maju gitu. Yang aku justru yang aku mau nanya, ini menurut aku menarik sih. Emang kalau temenan tuh harus ini ya, apa? Kalau temenan harus janjian gitu ya? Oke, kita temenan ya mulai saat ini ya, gitu kan? Soalnya ini kan mengikat perjanjian gitu. Dari Bang Jordan nih, ada pandangan nggak Bang? Ya menarik ya, nggak kepikiran juga ya apakah temenan harus janjian dulu gitu. Karena biasanya kalau dalam kehidupan kita, ya gue percaya bahwa pertemanan itu terjadi dalam proses gitu ya, dalam proses gitu, nggak yang misalnya gue ketemu Willy ya, kayaknya baik nih, oke kita temenan sekarang, kayaknya nggak ada begitu ya. Dan yang gue lihat dalam Daud Yonatan ini, kayaknya ini kalau dalam kehidupan kita ya, ini kayaknya bukan pertemanan biasa deh, ini lebih ke sahabat deh gitu. Gue setuju sama yang Wilson bilang tadi gitu. Kita nggak bisa ngebikin, ini jujur aja, kita nggak bisa ngebikin hubungan seperti Daud Yonatan dengan semua orang yang kita kenal gitu. Misalnya 100 orang teman kita, mungkin yang hubungan kita sama dia seperti Daud Yonatan mungkin 2 atau 3 orang doang gitu Waktu kan. habis juga kayaknya Bang kalau Nah, sahabat itu sama makanya. kenal. Iya. Gitu. Dan kayaknya menanggapi apa yang Olga bilang, dari 100 itu kemudian mengerucut dari jadi 2 dan 3 itu kayaknya butuh proses deh, butuh proses. Ya pertamanya teman biasa juga, tapi karena saling mengenal, kemudian visi dan misinya sama. Ya kalau sama-sama misinya rusak ya bakalan bisa temenan juga ya. Kalau misinya kepada Tuhan ya bisa temenan juga gitu. Benar. Nah, ini mungkin pertanyaan yang aku pengen tanyakan juga ya, diskusikan sama kita semua. Nggak tahu ya, sebagai seorang Kristen, pernah nggak sih ngerasa kesepian dan susah gitu untuk cari teman? Pernah nggak? Pengakuan ini berarti ya. Pernah sih, aku pernah waktu pindah ke tempat baru, kan mau cari teman baru kan, gitu. Ya pernah lah. Dan gampang nggak dapet teman yang sampai kayak Daud Yonatan gini gitu? Ya, aku rasa kalau teman yang kayak Daud dan Yonatan itu udah pertemuan ilahi deh. Kayak kan mereka Dikasih juga Tuhan kan, ya temennya. dan ada teman-teman yang kayak gini. Oke. Dari yang lain pernah nggak nih ngerasa kesepian gitu sebagai orang Kristen? Kalau gue bisa sharing sedikit lah, mungkin cepat. Gue dulu waktu S1, kampus gue ya adalah di kampus gue itu kampus yang sangat sekuler gitu ya, sangat orang-orang itu tidak peduli dengan agama lah. Dan di situ gue rasakan susah untuk mencari teman. Walaupun waktu gue tahun
tingkat 4 gua, kita tinggallah satu rumah. Satu rumah gua ini kami berlima gitu kan. Benar-benar dekat seperti saudara, tapi mereka itu nggak ada yang bertuhan lah dalam tanda kutip. Mereka tetap teman baik gua. Kita main, kita hangout, kita apa. Tapi gua nggak pernah benar bisa-bisa yang benar sampai dekat sekali. Sharing gitu ya. Iya, yang sharing, ya maksudnya sharing filosofi hidup apa segala itu ada, tapi kalau yang sampai benar-benar saling ya apakah mendoakan, menceritakan yang benar-benar gue cerita ke lu karena gue tahu lu itu akan mendoakan gue gitu loh. Bukan cuma gue nggak bilang bahwa mereka nggak peduli, itu mereka sangat peduli, tapi memang kenapa Daud dan Yonatan ini bisa sangat dekat, gue rasa ada faktor itu tadi yang membuat mereka sangat dekat, apalagi mungkin dalam kesamaan, mungkin perjanjian mereka itulah karena mereka itu sama-sama orang Israel yang memiliki tanggung jawab, pimpinan, dan mungkin juga mereka dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin perjanjian mereka adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu supaya bangsa Israel ini tidak terbawa terombang-ambing jauh dari Tuhan. Mungkin itulah yang membuat pertanyaan itu semakin dekat. Jadi mungkin ada tujuannya. Dan memang semakin banyak itu, apalagi kalau interestnya udah sama, umurnya udah sama, visi misinya udah sama, secara sekuler, apalagi kalau ditambah dengan visi spiritual sama. Inilah kalau dia cewek, maksudnya kalau cowok, kalau dia cewek ya kawinilah dia. Kalau dia laki-laki sama laki-laki, barulah jadi Daud dan Yonatan. Mungkin seperti itulah makanya kan. Makanya bisa dekat. Nah, ini kan dia membuat perjanjian, kan pernikahan perjanjian juga gitu. Kalau kita mau nyerempet-nyerempet itu dari gua. Oke. Berarti Ini menarik. Gimana Bang Jordan? Ya, pertanyaannya berarti memang sebagai orang Kristen, ya sebagai ini kita berangkat dari pandangan Kristen ya. Berarti untuk mencari Jonatannya kita, gitu ya, itu berarti sebenarnya nggak sembarangan gitu ya. Kalau temenan, oke, kita setuju. Temenan semua dong, kita nggak boleh dong pilih. Pokoknya semua harus kita temenin gitu. Tapi untuk menjadi Jonatannya kita itu berarti ada ya, maksudnya dari Alkitab kita harus bisa melihat Alkitab apa sih ini kriteria untuk menjadi Jonatannya gue gitu. Jangan sampai Jonatannya gue tuh salah gitu. Jangan sampai gue salah memilih Jonatan nih kalau memang mau memiliki Jonatannya kita gitu ya. Berarti kayaknya yang kita harus ketemu raksasa dulu. Harus ada masalah dulu. Itu masih gimana gitu? Apakah memang ada gitu dari Alkitab memang, apakah begitu konsepnya? Ini gue nanya ya, apakah memang begitu konsepnya? Pada saat kita mau memilih Jonatan kita, ya kita harus berangkat dari Alkitab gitu untuk kriterianya gitu. Ya kadang kita tuh jadi temenan karena ketemu masalah. itu sering terjadi sih. Dan biasanya temenannya jadi erat banget nggak sih kalau ketika kita ketemu pas lagi ada masalah gitu? Kayak itu unik ya. Jadi mungkin itu tuh ciri-ciri yang kalau pengen cari Yonatan di dalam kehidupan kita ya. Iya. Supaya agak balance, jangan selalu berpikir mencari Yonatan. Seolah-olah kita Daud dan kitalah tokoh utamanya. Kita juga harus bisa mencari Daudnya gitu. Karena kan Yonatan, bayangkan dia ya, putra mahkota. Dan lalu dia melihat seorang yang punya pencapaian yang luar biasa yang bisa menjadi saingannya dia dong. Ya kan sebenarnya. Harusnya. Saingan ya. Tapi si Yonatan ini malah mendekat dan malah menjadikan dia saudara. Apakah itu memang ada motif tersebut atau enggak? Bukannya menjadikan dia saingan gitu loh. Nah, itu kadang bisa nggak kita bukan mencari Yonatan, siapa orang yang mau mengangkat kita, tapi mencari Daud juga, siapa yang orang nih, mungkin dia memang lebih bagus dari gua gitu loh. Jadi gua bukannya jadi supaya kita balance loh. Jadi kadang-kadang pertemanan itu siapa yang bisa kita angkat juga. Jadi bukan siapa yang bisa mengangkat kita kepada Tuhan. Mungkin itu juga salah satu yang perlu kita pertimbangkan, dan tentu pasti ada kriterianya ya yang perlu kita lihat gitu. Oke, menarik. Nah, ini aku pengen nanya Kak Ina nih. Kalau dari Kak Ina sendiri gitu, dalam mencari teman, ada nggak sih karakteristik yang Kak Ina cari yang mungkin dapat dari insight-nya, dapat dari Alkitab juga nih? Ya, karakteristik yang dari Alkitab ya. Kalau misalnya dari cerita Daud dan Yonatan ini sebenarnya emang menginspirasi banget sih. Tapi aku gimana ya? Lebih untuk ke diri aku sendiri juga gitu. Karena aku pernah ini juga masih ada hubungannya sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Pernah merasa kesepian atau enggak gitu. Nah, aku pernah merasakan pengen punya sahabat yang kayak Daud atau yang kayak Yonatan yang sama-sama mengangkat, terus misalnya mengangkat lebih dekat kepada Tuhan dan segala macam. Tapi ketika dia punya masalah, misalnya aku coba untuk lebih ingatkan dia pada Tuhan. Terus aku berharap karakteristik yang sama gitu dari
mereka. Hmm. Tapi aku nggak merasakan itu. Terus dari yang aku dapat dari Alkitab, kayak dari Yesus itu sendiri ya, bahwa Yesus dia walaupun Yudas gitu, dia berteman sama Yudas, tapi Yudasnya mengkhianati dia, tapi Yesus tetap menganggap dia sebagai teman, tetap disebut teman gitu kan. Itu jadi membuat aku melihat ke diri aku sendiri lebih lagi gitu, bahwa aku tuh lebih mengharap pada orang. Seharusnya aku lebih banyak kayak kata Kak Wilson tadi ya, lebih banyak memberinya daripada mengharapnya gitu. Amin. Jadi sekarang yang tadinya aku memang lebih mencari karakteristik itu dari orang, aku lebih kayak ngelihat ke diri sendiri, bisa nggak aku yang jadi sahabat yang baik dulu bagi orang lain gitu. Wow, itu pertanyaan yang dalam banget sih. Kadang kan kita, Iya. kita pengen cari nih orang yang kayak Daud atau kayak Yonatan gitu kan. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita punya karakteristik itu di dalam diri kita, kasih Kristus buat teman kita, sehingga kita juga boleh membawa teman kita untuk lebih mengenal Tuhan. Dan itu pertanyaan yang dalam ya buat kita pikirkan. Jadi jangan cari aja. Berarti kan itu fokusnya sama apa yang kita bisa dapat gitu kan, tapi sama apa yang kita bisa kasih. Itulah diskusi kita di pelajaran kali ini. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak komentar, tanggapan, pandangan mengenai pertemanan ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan ini. Dan untuk menutup pelajaran ini, saya boleh minta Kak Ina untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk diskusi kali ini. Biarlah pikiran kami selalu tertuju pada Tuhan, agar kami juga dapat menjadi pengaruh yang baik bagi teman-teman kami, membawa mereka lebih dekat juga kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menemukan Engkau sebagai sahabat sejati pertama kami, dan juga dapat menjadi Daud dan Yonatan yang baik bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.